Baik, perkenalkan nama saya Amda Zahra Maudina NIM 270250810. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya dengan kelompok saya pada mata kuliah Character Building Kewarganegaraan dengan judul laporannya yaitu Krisis Identitas dan Tantangan Kesehatan Mental di Era Digital, mewujudkan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi inklusif bagi remaja dan dewasa muda. Latar belakang. Isu kesehatan mental generasi muda sebagai isu global. Lebih dari 14% remaja dunia mengalami gangguan kesehatan mental menurut WHO. Angka ini meningkat seiring penetrasi teknologi digital yang masif. Dampak era digital terhadap kesehatan mental. Teknologi digital membuka peluang di pendidikan, komunikasi, dan akses informasi, namun menimbulkan tantangan seperti arus informasi tak terbatas, budaya pencapaian instan, tekanan standar sosial dari media sosial. Representasi kesuksesan tidak realistis memicu perbandingan sosial berlebihan yang menyebabkan perasaan tidak cukup baik, depresi, dan krisis identitas. Pengaruh kesehatan mental pada kemandirian ekonomi. Kesehatan mental yang rapuh menurunkan motivasi dan kapasitas kognitif, mengembangkan keterampilan kerja termasuk digital. Intervensi kesehatan mental berbasis teknologi punya potensi, tetapi terhambat oleh literasi digital rendah, stigma, ketimpangan akses infrastruktur. Kondisi di Indonesia yaitu satu dari tiga remaja mengalami gangguan kesehatan mental menurut I6HS 2022. Pada tahun 2022, layanan psikologis masih sangat terbatas. Tekanan psikologis selama pandemi menurunkan performa belajar dan kesiapan kerja mahasiswa di Asia. Mental yang tidak stabil menjadi hambatan struktural memperdalam kesenjangan sosial ekonomi. Kesehatan mental sebagai isu strategis pembangunan nasional. Krisis kesehatan mental bukan hanya masalah individu, tetapi problem pembangunan. Penting untuk mendukung SDG 8 yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Rekomendasi dan fokus penelitian. Integrasi kesehatan mental dalam pendidikan dan ketenagakerjaan, pendidikan adaptif, lapangan kerja ramah mental, serta akses layanan psikologis berbasis teknologi. Penelitian fokus pada faktor pengaruh dan strategi pencegahan untuk pertumbuhan ekonomi inklusif. Selanjutnya, untuk rumusan masalah yang pertama, apa saja faktor yang memengaruhi kesehatan mental remaja dan dewasa muda di era digital, khususnya yang berkaitan dengan tekanan akademik, media sosial, serta krisis identitas yang dapat menghambat kesiapan mereka dalam memasuki dunia kerja. Yang kedua, bagaimana tekanan psikologis yang dialami remaja dan dewasa muda memengaruhi perkembangan emosional dan kemampuan mereka dalam mencapai produktivitas serta kesiapan menuju pekerjaan layak. Yang ketiga, apa saja upaya strategis yang dapat dilakukan oleh individu, institusi pendidikan, dan pemerintah untuk mencegah serta menangani gangguan kesehatan mental demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pekerjaan layak bagi generasi muda. Selanjutnya, untuk hasil temuan di lapangan, yaitu yang pertama, pengaruh era digital dan media sosial terhadap identitas dan kesehatan mental. Media sosial menjadi cermin dan acuan nilai diri yang sering membuat remaja dan dewasa muda membandingkan diri dengan orang lain secara tidak realistis. Tekanan sosial dan akademik dari ekspektasi digital memicu kecemasan, krisis identitas, burnout, hingga turunnya kepercayaan diri. Krisis identitas berdampak negatif terhadap kesiapan dunia kerja, termasuk bingung arah karir dan rendahnya rasa percaya diri saat beradaptasi di lingkungan kerja. Yang kedua itu dampak tekanan sosial dan pekerjaan pada kesehatan mental. Guru muda merasakan tekanan berat karena beban kerja dan ekspektasi tinggi meski mereka merasa bermakna dalam profesinya. Mahasiswa mengalami tekanan akademik dan peer pressure serta merasa kurang siap secara mental untuk menghadapi dunia kerja. Media sosial dan aplikasi profesional seperti LinkedIn menimbulkan perasaan kurang dan kompetisi yang demotivasi. Yang ketiga yaitu peran komunitas dan lingkungan sosial. Komunitas kampus dan organisasi seperti UKM Bahasa Asing memberikan ruang dukungan sosial penting untuk eksplorasi identitas dan ketahanan mental. Lingkungan yang menerima dekat dan memiliki minat yang sama membantu aktualisasi diri dan memperkuat kesehatan mental. Yang keempat yaitu keterbatasan layanan kesehatan mental dan literasi digital. Layanan konseling masih terbatas di kampus dan fasilitas kesehatan mental belum tersebar merata. Sosialisasi dan akses perlu ditingkatkan. Literasi digital yang rendah membuat interaksi dengan media sosial bisa berdampak buruk jika tidak dikelola dengan baik. Yang kelima yaitu tekanan media sosial. Manfaat dan risikonya. Media sosial juga bisa menjadi sumber motivasi dan inspirasi jika digunakan secara sehat. Namun penggunaan media sosial yang berlebihan tanpa pengaturan dapat memicu stres, kecemasan, dan krisis identitas. Selanjutnya, untuk solusi yang ditawarkan, pemerintah perlu menyediakan layanan konseling mudah diakses dan kampanye kesehatan mental di sekolah dan komunitas. Sekolah dan kampus harus mengintegrasikan program kesehatan mental, pendidikan literasi digital, dan pembelajaran sosial emosional. Dukungan nyata untuk guru muda dalam bentuk kesejahteraan, fasilitas, dan kebijakan yang mendorong motivasi dan penghargaan atas profesi. Sistem pendampingan karir dan konseling yang efektif di perguruan tinggi untuk mahasiswa. Pendidikan literasi digital sejak dini untuk mengajarkan cara sehat menggunakan media sosial dan mengelola tekanan sosial. Anjuran detox digital dan pengelolaan waktu yang bijak dalam mengakses media sosial. Pengembangan ruang komunitas di kampus dan lingkungan sosial yang memungkinkan interaksi sehat, pertukaran ilmu, dan eksplorasi jati diri. Kolaborasi lintas sektor antar
antara komunitas, institusi pendidikan, pemerintah, dan profesional kesehatan mental untuk menciptakan lingkungan inklusif. Integrasi aspek kesehatan mental dalam kebijakan ketenagakerjaan untuk mendukung kesiapan dan kesejahteraan generasi muda di pasar kerja modern. Selanjutnya untuk refleksi pribadi yang disambungkan dengan BJA, sesuai dari hasil wawancara saya dengan Kafir Rafsanjani, yaitu narasumber saya, komunitas seperti UKM Flat, yaitu UKM bahasa asingnya, penting untuk membantu remaja dan mahasiswa menemukan jati diri di era digital. Di komunitas, anggota dapat dukungan sosial dan belajar komunikasi serta kolaborasi, yaitu mengikuti atribut communicator dan collaborator. Tekanan akademik dan organisasi jadi tantangan, tetapi pengelolaan baik melatih kemampuan manajemen waktu, tanggung jawab, dan ketahanan. Itu mengikuti atribut independent lifelong learner dan critical and innovative thinker. Penggunaan media sosial yang wajar bantu bangun jaringan dan identitas, tetapi berlebihan dapat memicu isolasi dan masalah mental. Yaitu pentingnya atribut ethical dan profesional. Sukses kerja butuh keterampilan teknis dan dukungan lingkungan sosial, kerjasama komunitas, kampus, pemerintah, dan tenaga kesehatan mental. Yaitu pentingnya juga atribut global and social awareness. Pengembangan atribut BNews Graduate harus didukung pengalaman komunitas, pengelolaan tekanan digital, dan kolaborasi lintas sektor untuk kesiapan profesional dan kesehatan mental. Selanjutnya, untuk kesimpulannya adalah era digital sangat memengaruhi pembentukan identitas remaja dan dewasa muda. Media sosial dapat menjadi sumber inspirasi sekaligus memicu krisis identitas dan kecemasan. Peran keluarga, pendidikan, dan pemerintah sangat penting dalam menjaga kesehatan mental. Kesehatan mental yang rentan berdampak negatif pada motivasi dan pengembangan keterampilan kerja. Komunitas kampus berfungsi sebagai wadah dukungan sosial dan penguatan ketahanan mental. Penanganan masalah kesehatan mental harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak. Perlu integrasi layanan konseling literasi digital dan kebijakan ketenagakerjaan yang mendukung kesejahteraan mental. Upaya ini bertujuan menciptakan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi generasi muda. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila salah pengucapan. Terima kasih sudah menonton.